Eh, saya harus bilang itu sulit sekali. Karena memang saya keluar dari NAF, mundur dari NAF itu memang tadinya saya tidak pengen lagi berada di industrinya, berada di dunia panggungnya gitu. Apapun itu saya tidak mau lagi gitu. Karena sejak tahun 2009 akhir itu 2009 bulan 12 gitu. Saya benar-benar memutuskan untuk tidak lagi bermain musik. Jadi mundur, benar-benar totally mundur waktu itu. Saya bilang bahwa hampir 3 tahun lamanya saya nggak ngelakuin apa-apa. Walaupun banyak sekali permintaan untuk saya show, manggung gitu. Dan tawaran-tawaran itu selama 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun saya tolak semuanya. Karena banyaknya permintaan, fans masih minta saya untuk bernyanyi. Akhirnya saya mau kompromi soal itu. Apa ya? Sebenarnya berat rasanya untuk turun lagi nyanyi waktu itu. Karena saya pikir keputusan saya mundur itu udah bulat sekali gitu. Maksudnya itu bukan hanya mundur dari NAF, tapi mundur dari semua kegiatan bermusik. Jadi ya saya muncul sebagai Adi. Saya turun pertama kalinya juga sebagai Adi gitu. Dan kalau ditanya bagaimana caranya saya membangun nama saya kembali tanpa embel-embel NAF, ya karena nama saya sangat melekat dengan nama NAF gitu. Saya yang bangun, saya yang diriin, saya vokalisnya. Intinya adalah kalau kita mau konsisten, kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa melakukan hal yang sulit. Hal yang sulit itu akan menjadi mudah. Dan alhamdulillah hari ini saya masih ada di depan kalian. Hari ini saya masih bisa show kemana-mana dengan nama Adi. Saya nggak tahu. Kalau saya ditanya kenapa nama Adi masih sering dikaitkan dengan nama NAF, jujur saya tidak tahu. Kenapa? Karena sejak saya mundur, saya itu hampir di semua medsos, baik itu Instagram, TikTok gitu, atau Facebook, itu tidak ada satupun yang saya tulis Adi X NAF. Silahkan dicek. Jadi bayangkan hampir puluhan tahun saya tidak pernah menyematkan nama itu di belakang nama saya. Jadi kalau ditanya, saya nggak tahu. Memang sih komen-komen yang saya baca gitu, kalau saya keluarin video atau statement atau apapun itu, konten gitu, entah itu di YouTube, rata-rata bilang Adi adalah NAF, NAF adalah Adi. Dan itu bukan komentar saya. Itu komentar orang-orang gitu. Dan memang ada beberapa show saya dulu-dulu itu yang menggunakan nama Adi X NAF. Dan itu juga bukan permintaan saya. Itu media yang melakukan itu. Baru-baru aja juga saya baca kemarin di media-media, apakah Adi X NAF bakal ABCD gitu. Terkait masalah somasi kemarin gitu. Apakah saya bakal membawa ke ranah hukum. Ini dia pakai X NAF. Dan itu bukan saya yang minta. Jadi kalau ditanya kenapa nama NAF masih melekat di belakang nama Adi, sekali lagi saya mau bilang bahwa saya tidak tahu. Gitu. Silakan cek YouTube saya. Silakan cek Instagram saya. Silakan cek TikTok saya. Silakan cek Facebook saya. Semuanya tidak menggunakan nama X NAF di belakangnya atau NAF di belakangnya. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya mundur. Jadi kayaknya bukan saya tempatnya bertanya. Tapi kepada fans, kepada media, tempatnya bertanya. Dan saya nggak bisa jawab itu. Sama sekali saya nggak bisa jawab. Iya, kalau saya nggak pede,
eh, kenapa saya tidak menulis nama Xnaf atau menulis Xnaf di belakang semua media sosial saya. Dan itu sudah saya lakukan dari sejak saya mundur loh. Ini bukan masalah pede atau tidak pede gitu. Tapi saya yakin bahwa saya masih bisa berkarya, saya masih bisa bernyanyi gitu. Karena bagi saya, nama besar sebuah band itu tidak akan pernah besar tanpa karya besar. Jadi yang paling penting adalah lahirkan karya besar. Dan kalau ada pernyataan bahwa saya tidak pede kalau tidak menggunakan nama Naf di belakang nama saya, bagi saya itu salah. Justru saya sangat pede dengan karya-karya saya. Makanya saya masih berjalan sampai hari ini.